Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kali ini kita akan lanjutkan lagi spoileran untuk komik Magic Emperor. Masih sama ya sumbernya, masih dari light novelnya. Kali ini untuk chapter 208 sampai dengan 212. Langsung aja kalau misalnya ada yang penasaran dan mau baca novelnya, baca aja sendiri. Ya gitu ya. Sedikit memberitahu kan, yang kemarin ada yang tanya, "Bang, kenapa kok kemarin Jumat suara lu jelek banget?" Ya bukan karena apa ya, emang suara tenggorokannya lagi nggak enak. Nggak tahu kenapa juga, bukan karena COVID kok, tenang aja, tenang. Dan juga bukan karena mic-nya masih tetap sama kayak biasanya. Emang lagi tenggorokannya nggak enak aja, mungkin karena efek bangun tidur kali ya. Ya nggak tahu dah. Yang penting gue baik-baik aja ya, mohon doanya untuk kalian semua. Semoga ya bisa tetap sehat sehingga spoileran gak ada yang telat gitu ya. Oke, kita akan masuk lagi ke part berapa ini ya, 22. Cerita yang baru dimana nanti Zovan itu akan pergi untuk menjemput dua orang tetua yang nantinya akan menjadi ya salah satu pilar terkuat dari klan Luo gitu ya. Nah, kita nanti akan dengarkan ceritanya asli. Selama gue ngedit skripnya itu, gila si Zovan ini, wes pokoknya nggak ada obat lah pokoknya. Nggak tahu lagi gue. Nanti kalian bisa dengarkan sendiri seperti apa ketidak ada obatnya si Zovan itu. Tapi sebelum itu, mengingatkan gue kasih waktu 1 menit gitu ya. Untuk teman-teman, mohon bantuannya kalau misalnya berkenan untuk menggunakan VPN sebelum menonton video ini supaya miminnya bisa gajian tiap bulan gitu ya. Karena kemarin yang hari Kamis itu setelah aneh lihat reportnya, ternyata itu cukup berdampak bahwa biasanya kalau misalnya satu video itu mimin mungkin pendapatan per 1000 tayangnya itu sekitar 0,8 sampai 0,8 dolar gitu ya. Atau sekitar ya 10.000 11.000 per 1000 tayangnya. Tapi kemarin itu bisa sampai di angka 18.000. Wow, lumayan banget. Kalau bisa terus kayak gitu, setiap bulan mimin kayaknya bisa gajian dari YouTube. Ya, mohon bantuannya kalau misalnya rekan-rekan berkenan untuk menggunakan VPN. VPN-nya apa? Aneh sih biasanya pakai VPN Proxy Master Pro itu relatif aman dan nggak jarang banget ada virus kayak gitulah. Lalu kemudian kalau untuk lokasinya di mana, yang paling aneh rekomendasi ini tuh Swiss, Inggris Raya, Amerika Serikat. Nah itu adalah lokasi-lokasi yang sumber pendapatannya cukup besar gitu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan berkenan, boleh banget langsung hidupkan VPN-nya gitu ya, supaya nanti miminnya juga semangat terus untuk ngupdate. Dan kalau misalnya ada yang mau nyawer, nambah semangat lagi untuk mimin, boleh banget klik link yang ada di kolom deskripsi. Di situ ada link Saweria dan satu lagi juga bisa kalau mau transfer lewat Bank BRI gitu ya. Langsung aja kita masuk ke dalam videonya karena openingnya udah terlalu lama, udah ya 3,5 menit lebih. Langsung aja kita masuk ke part 22 bab 208 sampai dengan 212. Keesokan paginya, Zovan bersama Li Jingtian berangkat untuk mencari dua ahli, yaitu calon pengguna formasi milik klan Luo. Mereka hanya berangkat berdua, sedangkan Yan Zong diminta Zovan untuk tetap berjaga kalau misalnya terjadi hal yang tidak terduga di klan Luo. Zovan juga tidak memberitahu Yuncang ataupun yang lainnya. Dia sengaja melakukan ini karena menurutnya akan merepotkan jika harus pamitan dengan mereka semua. Ya benar saja, saat Yuncang mengetahui kalau Zovan itu pergi tanpa memberitahu apapun, dia pun menjadi murka. Dia merasa sangat kesal karena Zovan itu menganggap klan Luo sebagai penginapan dan atau mungkin tempat untuk singgah sementara. Termasuk Lei Yunting yang saat ini juga ikut mengutuk Zovan karena sangat kesal. 3 hari kemudian, Dugu Zantian dipanggil untuk kembali oleh perintah Kaisar. Segera setelah itu pasukan Dugu Zantian mempersiapkan diri. Yun Hai yang merupakan anak dari Dugu Zantian saat ini, dia juga harus ikut pergi bersama dengannya. Lalu kita akan time skip ya, 3 bulan kemudian
Di depan sebuah gunung yang menjulang tinggi, terlihat di sana Zhou Fan dan Li Jingtian telah sampai. Pegunungan itu disebut sebagai Puncak Suiyan. Dari kejauhan terlihat setengah bagian gunung itu dipenuhi dengan salju yang sangat tebal, namun setengah bagian lainnya terlihat terbakar oleh api yang sangat panas. Zhou Fan tampak menghela nafas. Dia menyadari kekuatan orang yang akan mereka hadapi. Karena dia benar-benar tahu fenomena yang ada di hadapan matanya itu bukanlah fenomena alam biasa, tapi ini semua disebabkan oleh kemampuan kedua orang ahli ini. Zhou Fan merasa sangat senang karena dia membayangkan setelah kedua orang tua ini bergabung dengan klan Luo, pastinya mereka bisa mengeluarkan seluruh potensi dari formasi api hitam dan juga kabut es. Kemudian Zhou Fan pun berkata, sudah berapa lama mereka berkultivasi di sini, hingga mereka membuat iklim seluruh gunung ini berubah drastis. Li Jingtian tertawa lalu kemudian dia berkata, Steward Zhuo, kedua orang tua ini awalnya adalah sepasang kekasih, tetapi mereka memiliki kepribadian yang sangat aneh. Mereka mulai berlatih dua hal yang berlawanan sejak mereka muda. Saya tidak yakin sudah berapa lama mereka di sini, tapi mereka sudah memulai pengasingan itu sejak mereka masih muda dan juga merubah seluruh bagian dari gunung ini menjadi seperti sekarang. Zhou Fan tampak heran, kemudian dia berkata, tapi jika mereka memang memiliki kepribadian yang berbeda, kenapa gerbang kekaisaran bahkan tidak bisa menjinakkan mereka? Li Jingtian menggelengkan kepalanya sambil tertawa dan berkata, Steward Zhuo, kedua kekasih ini adalah orang yang paling menakjubkan. Meski kepribadian mereka bertentangan, tapi saat mereka diserang, mereka akan menjadi sebuah tim yang sangat baik. Kombinasi dari serangan mereka itu sangatlah mematikan. Kerjasama mereka sangatlah sempurna, bahkan tidak bisa dianggap remeh. Dulu kala saya pergi ke sini bersama dengan 10 ahli lainnya di tahap 5 surga yang mendalam. Tapi apa yang terjadi? Kami semua dipukul mundur oleh kedua orang ini. Zhou Fan kemudian samar-samar bisa memahami kondisi mereka. Tiba-tiba, gelombang spiritual datang dengan cepat dan menyapu di depan mereka berdua. Kedua orang ini saling memandang. Sekarang mereka tahu kalau mereka sudah ditemukan oleh penghuni gunung ini. Kemudian Zhou Fan dengan ekspresi dinginnya dia berkata, Tetua Li, Anda tahu kan apa yang harus Anda lakukan sebentar lagi? Li Jingtian mengangguk sambil menyeringai. Tentu saja, Steward Zhuo tidak perlu khawatir. Aktingku itu sangatlah baik, katanya. Li Jingtian, tiba-tiba sebuah suara dari gunung terdengar. Suara yang sangat keras hingga menggetarkan seluruh wilayah itu. Lalu setelah itu, terdapat sebuah kilatan energi yang jatuh dari langit. Zhou Fan menatapnya dan dari sana terlihat seorang laki-laki botak berusia 60 atau 70 tahunan. Meskipun sebenarnya usianya sudah lebih dari itu. Matanya terlihat membara, seperti amukan api yang dapat membakar semuanya. Zhou Fan tampak berdiri dalam jarak 10 kaki, namun dia ragu-ragu untuk maju ke depan karena merasakan kengerian yang dipancarkan oleh kakek tua ini. Zhou Fan bergumam, benar-benar kekuatan api murni yang sangat mengerikan. Terlihat dari mata Zhou Fan saat ini dia merasa sangat gembira. Li Jingtian melangkah ke depan, dan kemudian dia berdiri di hadapan Zhou Fan. Qiu Yanhai, sudah lama kita tidak bertemu. Sepertinya kau semakin bertambah kuat. Tekananmu pun bahkan membuatku sampai merinding. Hah, untuk apa kau kemari? Apa kau datang karena perintah dari gerbang kekaisaran lagi? Apa kau ingin dipukuli sekali lagi? Kata Qiu Yanhai menatap Li Jingtian dengan penuh amarah. Kemudian dia berkata lagi, apa yang mau kau lakukan? Kau datang sendirian hari ini? Apa kau lupa kalau bahkan kau tidak bisa menyentuh kami saat kau beramai-ramai? Li Jingtian kemudian berkata, Pak Tua, jangan khawatir. Kali ini aku datang ke sini bukan untuk menjadi musuhmu. Hanya saja tuan muda dari klan kami ingin belajar seni api, dan aku tahu kalau kamu adalah orang yang paling cocok sebagai master pengendali api. Karena itu, dia ingin menjadi muridmu. Murid? Hah, apanya yang menjadi murid? Gerbang kekaisaran kalian itu memiliki banyak teknik. Jadi apa kalian masih memerlukan aku untuk menjadi gurunya? Yanhai tampak mencibir.
Kamu memang benar. Gerbang kekaisaran kami memang memiliki banyak sekali teknik kultivasi, tapi tidak satu pun yang dapat mengajarkan teknik api dengan baik. Tuan muda kami ini benar-benar orang yang teliti dan dia tidak mau belajar setengah-setengah. Karena itu kami memutuskan untuk mencari metode lain dan menemuimu. Lagi pula, siapa yang tidak tahu kekuatan api sejatimu? Kamu pasti memiliki metode latihan yang unik dan pasti bisa membimbing tuan muda kami dengan baik. Qiu Yanhai tampak merenungkan kata-kata ini dan kemudian dia mencibir. Li Jingtian, sejak kamu bergabung dengan gerbang kekaisaran, kamu menjadi semakin jarang terlihat. Tapi sekarang kau datang membawa tuan muda mereka untuk mencari seorang guru. Sepertinya kau benar-benar sudah menjadi anjing gerbang kekaisaran. Li Jingtian emosinya terpancing setelah mendengar hal ini. Pak Tua, jaga ucapanmu. Aku kemari hanya untuk mengantarkan tuan muda ini. Apakah kau menerimanya atau tidak? Tidak, kata Qiu Yanhai sambil tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melanjutkan. Dulu 10 orang dari gerbang kekaisaran mengepung kami berdua, dan apa kau pikir kami akan menerima murid dari gerbang kekaisaran? Li Jingtian, rupanya kau sudah melunak. Li Jingtian menggertakkan giginya, tapi saat ini dia berada di bawah perintah Zhou Fan. Dia tidak bisa seenaknya. Lalu kemudian pada saat itu tiba-tiba terdengar sebuah suara. Senior Li, sebelumnya saat aku mendengar ceritamu tentang mereka, kupikir mereka akan sangat luar biasa. Tapi saat aku datang ke sini, aku dapat melihat mereka bahkan tidak lebih baik daripada para tetua di rumah kita. Ini benar-benar mengecewakan. Qiu Yanhai terkejut dan melihat sumber suara itu. Itu adalah Zhou Fan. Qiu Yanhai kemudian berkata, bajingan, orang tua ini bahkan bisa melawan 10 tetua kalian dan membuat mereka lari terbirit-birit. Beraninya kau mengatakan kalau aku tidak lebih baik dari mereka? Zhou Fan pun dengan wajah polosnya dia berkata, kupikir memang begitu. Tapi lihat, Anda bahkan tidak bisa membakar setengah gunung yang membeku itu. Anda pasti tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mencairkan semua es itu. Qiu Yanhai tercengang dengan kata-kata Zhou Fan. Wajahnya berubah serius dan dia berkata, kupikir karena kau masih muda dan naif, aku akan mengabaikanmu kali ini. Tetapi harus kuingatkan bahwa bukan orang tua ini tidak bisa membakar seluruh gunung. Tapi jika aku melakukannya, maka Nyonya Besar akan marah dan kami pun akan bertengkar. Wow, luar biasa. Mendengar ini Zhou Fan tampak bersemangat. Kemudian dia berkata, apakah itu memang benar? Aku sangat ingin melihat kalau begitu. Aku yakin para tetua juga tidak akan bisa melakukan itu. Qiu Yanhai mengangguk dengan ekspresi yang puas, kemudian dia berkata, baguslah jika memang kamu mengerti. Namun kalimat Zhou Fan berikutnya membuat Qiu Yanhai hampir muntah darah. Dia berkata, istri senior pasti sangatlah kuat, hingga bisa membukukan apimu. Luar biasa, aku sangat ingin bertemu dengannya. Tubuh Qiu Yanhai tampak terguncang. Dia menatap Zhou Fan dengan matanya yang tajam. Nak, jaga bicaramu. Apiku tidak mungkin dibekukan oleh wanita itu. Jika aku serius, aku bisa membuat semua esnya meleleh dan bahkan menguapkannya. Zhou Fan dan Li Jingtian saling memandang. Di dalam hati mereka itu benar-benar tertawa, karena memang inilah yang mereka incar. Sebelum Zhou Fan membuka mulutnya lagi dan memprovokasi, tiba-tiba ada suara indah yang turun dari langit. Adik laki-laki, tampaknya kamu berpengetahuan luas. Kakak sangat menyukaimu. Kau Pak Tua, apa kau mendengarnya sendiri? Bahkan setan kecil ini dapat menilai kalau aku jauh lebih kuat darimu. Apa kau masih belum bisa menerimanya? Zhou Fan mendongak ke atas dan melihat bahwa di sana ada seorang gadis cantik berusia kira-kira 17 tahun atau bahkan mungkin 18 tahun. Tubuhnya tampak mulus dan tidak terdapat cacat sedikit pun. Tapi di dalam hati sebenarnya Zhou Fan paham kalau usia orang ini jauh di atas itu. Kakak, Anda sangat cantik, teriak Zhou Fan seperti anak-anak. Dia memujinya tanpa rasa malu. Mendengar ini mata wanita itu tampak berbinar. Dia kemudian mendekat dan meremas pipi Zhou Fan sambil tersenyum. Setan kecil, mulutmu sangat manis.
Meski aku sangat membenci orang-orang dari gerbang kekaisaran, tapi aku akan mengecualikanmu. Sofan mengangguk. Dia sambil tertawa kemudian melirik ke arah Qiu Yanhai. Kakak, apa kamu adalah cucu dari orang itu? Tapi kenapa kalian sama sekali tidak mirip? Dia sangat jelek. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki cucu secantik kamu? Wanita itu tersipu malu mendengar pujian dari Sofan. Dia kemudian meremas pipi Sofan sekali lagi dan dia kemudian berkata, setan kecil, kakak sangat mencintaimu. Ya, ketawanya kayak gitu mungkin ya. Li Jingtian tampak membeku melihat pemandangan ini, terutama melihat sikap Sofan yang seperti ular. Dia sangat licik dan pandai sekali untuk berakting. Qiu Yanhai menatap Sofan dengan penuh amarah. Kemudian dia berteriak, "Kau iblis kecil, apa matamu sudah buram? Wanita tua itu berusia lebih dari 100 tahun. Dia sudah mengorbankan kultivasinya untuk mempertahankan penampilan itu. Apa kau benar-benar tidak bisa membedakannya? Apa kau tidak pernah melihat satupun wanita di gerbang kekaisaran? Kenapa kamu sangat memalukan?" "Hah, benarkah?" kata Sofan dengan polos. Wanita itu pun melotot, tampak sekali dia sedang marah. Kemudian dia berkata, "Kentut tua, kenapa kau begitu sirik? Jaga bicaramu." Qiu Yanhai kemudian berkata, "Lihat saja dirimu sekarang. Kau harusnya ingat umur. Kau benar-benar tidak tahu malu." Wanita itu menjadi semakin marah. Dalam sekejap, cahaya putih bersinar dan kristal es tiba-tiba terbentuk di udara. Mata Qiu Yanhai menyusut melihat hal ini. Dengan cepat dia melambaikan tangannya dan nyala api yang luar biasa membentuk sebuah dinding serta menghalangi kristal es itu. Kemudian dia berteriak, "Nenek tua, apa yang mau kau lakukan?" "Siapa yang memulai? Padahal kau bisa diam saja di depan anak ini, tapi kau malah membongkar semuanya sekarang. Jadi terimalah akibatnya." "Aku hanya mengatakan apa yang harus kukatakan. Kamu harus ingat usiamu. Untuk apa kamu menggoda seorang bocah?" "Omong kosong." Setelah itu, keduanya saling bertengkar. Sofan dan Li Jingtian saling memandang dan tertawa diam-diam. Kemudian Li Jingtian buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian berdua tenanglah. Aku kemari hari ini hanya untuk membawa tuan muda mencari seorang guru, bukan untuk melihat kalian bertengkar. Jika Pak Tua itu tidak mau menjadikannya murid, maka aku akan pergi dari sini." Sofan pun kemudian ikut berkata, "Kakak, selamat tinggal. Aku harus mencari seorang guru." Dia melambaikan tangannya sambil berbalik. Ketika wanita itu melihatnya, dia tidak bisa membiarkan ini lalu dia berteriak, "Tunggu, aku suka anak ini. Jadi aku yang akan menjadi gurunya." Qiu Yanhai pun mencibir, "Kamu tidak akan bisa. Mereka mencari guru yang ahli dalam kultivasi api dan itu sangat bertentangan denganmu." Wanita itu sama sekali tidak peduli. Dia kemudian mengangkat kepalanya lalu berkata dengan dingin, "Aku telah bersamamu sepanjang hidupku dan aku bisa mengingat setiap gerakan kultivasimu. Aku bisa mengajarinya jika aku mau." Qiu Yanhai membeku, kemudian dia berkata, "Apa kau pikir semudah itu untuk mengendalikan api? Memangnya kau pikir kenapa aku bisa menjadi master api nomor 1 di seluruh kekaisaran? Apa kau pikir aku hanya menggunakan teknik kultivasiku saja? Itu tidak semudah itu." Saat dia berbicara, api merah darah menyala dari tangannya. Mata Sofan menyusut dan kemudian dia berteriak, "Api roh, langit dan bumi! Ledakan laut dan bumi!" Qiu Yanhai tampak menyeringai. Dia berkata, "Tampaknya kau memiliki mata yang bagus, bocah. Jika aku menjadi gurumu, tidak hanya seni api tingkat tinggi yang akan kau dapatkan, tapi juga inti api ini. Dengan begitu kau bisa menjadi pewaris dan mendapatkan gelar nomor 1 di seluruh kekaisaran ini." Sofan kemudian mengangguk dan dia menatap Li Jingtian. Melihat Sofan yang menatapnya, dia sepertinya tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Sofan. Li Jingtian pun menyeringai dan mengangkat kepalanya dengan bangga. Sekali lagi Sofan kemudian berkata, Kakak itu berkata bahwa dengan menjadi muridnya aku bisa mendapatkan inti api dan juga teknik kultivasinya." Sofan menunjuk ke arah Qiu Yanhai dan berkata dengan senyum yang cerah. Wanita itu kemudian berkata dengan ekspresi yang cemas, "Nah, jangan khawatir.
Memang kakek itu memiliki beberapa barang, tapi kakak ini juga punya. Setelah mengatakan itu, sebuah cahaya biru pucat berkedip di telapak tangannya. Sofan pun kaget. "Hah, ini Bingxian Yueling." Ini adalah inti dari sari es yang hanya bisa didapatkan minimal setelah berusia 10.000 tahun, dan ini sebanding dengan api roh surga dan bumi yang dimiliki oleh Qiu Yanhai. Sofan mulai berpikir bahwa pantas saja saat mereka berdua menggabungkan kekuatan mereka, gerbang kekaisaran bahkan tidak dapat berkutik. Kemudian terdengar lagi suara. "Setan kecil, kamu sangat berpengetahuan luas. Hanya sedikit orang yang bisa mengenali api roh surga dan bumi, tapi kamu bisa. Lalu Bingxie Yueling, itu hampir tidak ada orang yang bisa mengenalinya karena sangat jarang. Tapi kamu pun bisa mengenalinya dalam sekali lihat." Suekin menatap Sofan dengan sedikit kebingungan. Sofan tersenyum lalu kemudian dia berkata, "Aku banyak membaca buku kuno, jadi aku bisa mengenalinya sedikit." Qiu Yanhai kemudian dia berteriak, "Hei wanita tua, anak ini ingin mempelajari seni api. Bahkan jika inti esmu itu begitu kuat, tapi itu tidak cocok dengan dia. Lebih baik jangan memaksakan dirimu." Sofan kemudian memalingkan wajahnya dan menatap Suekin. Dia kemudian meraih lengannya dan berkata, "Kakak, aku benar-benar ingin berlatih denganmu, tapi atribut kita tidaklah sama. Aku tidak membutuhkan Bingxin Yueling. Tapi bisakah kakak memikirkan cara untuk mendapatkan api roh surga dan bumi itu?" "Hei nak, lepaskan wanita itu!" teriak Qiu Yanhai. Suekin tersenyum nakal. Dia kemudian berkata, "Oke, aku akan membantumu mendapatkannya." Suekin kemudian melihat Qiu Yanhai. Dia kemudian berkata, "Hei kakek tua, bagaimana kalau kita bertaruh?" "Hah, bertaruh apa?" "Seperti aturan lama. Jika kamu bisa mengalahkanku dengan 1,5 pukulan, aku tidak akan menerima anak ini sebagai murid. Tapi jika aku bisa mengalahkanmu dalam 1,5 pukulan, maka kamu harus menyerahkan apimu dan mengangkat dia sebagai murid." Sueking mengatakannya dengan penuh kesombongan. Ketika Sofan mendengar ini, dia memeluk Sueking dan berkata, "Tidak kakak, aku ingin dilatih olehmu, bukan oleh Pak Tua itu. Apalagi jika kakak kalah, maka semuanya akan menjadi sulit." Sueking menepuk kepala Sofan. Dia berkata, "Jangan khawatir adik kecil, kakek itu sebelumnya tidak pernah mengalahkanku sekalipun seumur hidupnya. Jadi kamu tidak perlu khawatir." Qiu Yanhai melompat karena marah dan kemudian dia berteriak, "Anak sialan, bukankah aku memperingatkanmu untuk melepaskan wanita tua itu?" Sueking berteriak, "Apa urusanmu? Kenapa kau marah-marah?" Qiu Yanhai merasa sangat kesal. Dia memelototi Li Jingtian dan mengutuk, "Setan tua, dia adalah tuan mudamu. Cepat bawa dia pergi sebelum aku menghajarnya." Tampak Li Jingtian mengangkat bahunya seolah tak berdaya. "Jika memang begitu, baiklah, aku akan setuju." Qiu Yanhai berteriak dengan penuh amarah. Dia kemudian menuju ke puncak gunung dan dia berkata, "Mari kita selesaikan ini di atas sana." Setelah mengatakan itu, Qiu Yanhai pun terbang ke puncak gunung. Melihat ini, Suekin tertawa. Dia kemudian mengikutinya dari belakang. Sedangkan Sofan kemudian dia berteriak, "Kakak, aku tidak menginginkan lagi api itu. Tolong berhenti, kakak tidak ada hubungannya dengan ini semua." Namun ketika keduanya menghilang, wajah Sofan pun dipenuhi dengan kegembiraan. Dia kemudian mencibir, "Sepertinya ini akan menarik." Li Jingtian pun kemudian dia berkata, "Steward Zuo memang pandai dalam berakting. Kedua orang tua itu benar-benar tertipu." Setelah itu dia pun tertawa. Sofan kemudian melirik Li Jingtian. Dia berkata, "Berhenti memuji. Apakah menurutmu kedua monster tua itu akan begitu mudahnya dibodohi? Mereka masih menahan diri dan selalu berjaga-jaga setiap saat." Li Jingtian kemudian berkata, Kalau begitu, apakah rencana kita gagal? Apakah mereka juga berakting?" "Tidak," kata Sofan sambil melambaikan tangannya. Dia kemudian berkata, "Mereka akan bertarung, karena wanita tua itu ingin bertarung. Orang tua itu secara alami hanya akan menemaninya. Namun keduanya tidak akan saling melukai dengan sepenuh kekuatannya.
Mungkin mereka hanya akan kehabisan kekuatan mereka. Li Jingtian bergidik mendengar penjelasan dari Shofan, seolah Shofan itu tahu segalanya. Shofan kemudian terkekeh lagi dan berkata, tapi mereka akan menjadi mangsa yang empuk setelah itu. Setelah mengatakan itu, dari kejauhan terdengar ledakan yang sangat keras. Di langit pemandangan terbagi menjadi dua, setengah dipenuhi oleh kobaran api dan setengah lainnya dibekukan oleh ribuan es. Shofan tampak menyeringai dan mengepalkan tangannya. Kedua orang tua itu, yang satu sangat panas dan yang satu sangatlah dingin. Mereka tidak boleh sampai lepas dari tanganku. Aku harus menjadikan mereka berdua sebagai tetua klan Luo. Setelah itu ledakan menggema di seluruh langit pegunungan itu. Pertarungan itu terus berlanjut hingga hari ke-9. Sedangkan Shofan dan Li Jingtian tampak berdiri dengan tenang di kaki gunung. Mereka menyaksikan pertarungan ini seperti melihat layar lebar. Leluhur api dan penyihir bulan es seperti julukannya, mereka berdua sangatlah luar biasa. Kekuatan mereka seimbang, namun satu pun tidak ada yang mau mengalah. Waktu pun terus berjalan, dan tidak terasa setengah bulan sudah terlewati. Anjir, emang nggak ada lapar apa gimana gitu mereka bertarung selama setengah bulan. Wah, nggak ada berhentinya gitu. Ya oke lah. Sekarang pertarungan ini menjadi semakin intens. Benturan energi yang sangat luar biasa memaksa keduanya mundur beberapa ratus meter. Tapi itu masih terus berlanjut. Tak terasa sudah 2 bulan sejak pertarungan itu dimulai. Tapi tak ada satupun yang mau mengalah. Kini kekuatan mereka pun perlahan mulai berkurang dan keduanya mulai melemah. Mata Shofan bersinar dan sudut mulutnya melengkung melihat semua rencananya dapat berjalan dengan baik. Dia kemudian bergumam, sedikit lagi, kita tunggu sedikit lagi. Akhirnya setelah 3 bulan penuh, ledakan besar terjadi di langit. Dan setelahnya, semua tempat itu berubah menjadi sunyi. Shofan tidak bisa menahan tawanya. Dia melihat ke arah Li Jingtian dan berkata, "Tetua Li, saatnya bagi kita untuk bermain. Ini akan sangat bergantung pada penampilanmu." Tidak masalah, saya juga sudah berlatih seni pedang Dewa Iblis. Saya sudah mengalami banyak kemajuan. Seharusnya saya dapat memenuhi ekspektasi dari Steward Zhuo, kata Li Jingtian. Sambil tertawa terbahak-bahak, Li Jingtian kemudian meraih lengan Shofan dan terbang ke puncak gunung. Di sisi lain, di puncak gunung, Sui King tampak terengah-engah. Dia berlutut di atas salju. Dengan darah segar mengalir di mulutnya, dia menatap laki-laki yang ada di hadapannya. Dia pun berkata, "Hei Pak Tua, akhirnya kau bisa bersungguh-sungguh saat melawanku." Dasar nenek peyot. Qiu Yanhai juga tampak terkapar lemah sambil terengah-engah. Sui King kemudian dia berkata, "Maafkan aku sudah menyakitimu." Tapi setelah itu dia kemudian sadar kalau perasaannya itu keluar tanpa dia sadar. Dia kemudian berkata dengan ketus, "Maafkan aku tua bangka. Aku tidak menyangka kalau kamu akan begitu munafik dan menyembunyikan begitu banyak kekuatanmu selama ini. Aku benar-benar tertipu." "Ah, nenek peyot, jangan salah sangka. Aku telah bersamamu selama bertahun-tahun dan musuh kita pun sama. Jadi kenapa aku harus melawanmu dengan serius?" "Dasar pria munafik," tampak Sui King cemberut dan memalingkan wajahnya. Qiu Yanhai mengertakkan gigi. Dia menghela nafas dan mengakui, "Benar, memang kita sudah bertarung sebanyak ratusan kali dan aku selalu membiarkanmu menang. Kamu adalah orang yang terlalu agresif dan pemarah. Aku tidak bisa membiarkanmu terluka begitu saja. Jadi akulah yang menanggung semuanya sampai kamu puas." "Omong kosong," teriak Sui King. Sui King kemudian menatap tajam dan berkata, "Jika kamu memang selalu membiarkan aku menang sebelumnya, lalu kenapa kamu tidak bisa membiarkan aku menang sekarang?" Qiu Yanhai merenung sejenak. Dia kemudian berkata, "Kali ini tentu saja tidak bisa. Jika aku sampai kalah, maka anak itu akan mengambil inti apiku, dan kamu akan menjadi janda selama sisa hidupmu. Kau sangat lemah. Siapa yang tahu yang akan terjadi ketika aku tidak ada?" Mendengar ini, Sui King menatap tajam Qiu Yanhai. Dia sebelumnya cemberut kemudian mulai tertawa lebar. Qiu Yanhai pun terkejut melihat hal ini. Sui King kemudian dia berkata, "Bodoh, menurutmu aku tidak tahu kalau selama ini kamu sengaja mengalah?"
Hah, dasar tua bangka. Kau hanya mau bicara setelah aku memanfaatkan anak kecil itu. Kau benar-benar laki-laki yang tidak bisa jujur. Apa kau pikir setelah aku menang, aku akan memberikan inti apimu pada anak itu dan membiarkanmu mati begitu saja? Qiu Yanhai tercengang. Dia tampak tersenyum ceria, lalu kemudian dia berkata, "Jadi, apa kamu tidak benar-benar mau mengambil inti apiku?" Suekin kemudian berkata, "Memangnya kau pikir aku sekejam itu? Tapi memang anak nakal itu cukup imut." "Ah, sudahlah, kita abaikan itu. Mulai sekarang berjanjilah untuk jangan menyembunyikan apapun lagi dariku," kata Suekin mendesak. Tidak. Aku tidak akan pernah berani menyembunyikan apapun lagi darimu. Bahkan jika kita bertarung lagi, mungkin aku akan memukulmu sampai kamu sekarat." "Apa?" Suekin memelototinya dengan penuh aura mengintimidasi. Qiu Yanhai pun menciut ketakutan. Melihat hal ini, Suekin pun tertawa dan menggelengkan kepalanya. Akhirnya, benang kusut di antara mereka berdua telah terlepas semua. Sekarang mereka benar-benar bisa menjadi sepasang kekasih yang seutuhnya. Lalu tiba-tiba terdengar suara jatuh dari langit. Itu adalah Zuo Fan dan juga Li Jingtian. Zuo Fan langsung bergegas menghampiri Suekin. "Kakak, kamu terluka. Aku punya pil untukmu untuk menyembuhkan lukamu." Qiu Yanhai tampak marah. "Hei nak, lepaskan wanita itu. Dia sudah kalah dan kamu tidak boleh lagi mendekatinya." Tampak sekali Qiu Yanhai itu saat ini sedang cemburu. Zuo Fan mengabaikannya. Dia kemudian mengeluarkan botol porselen dan menyerahkannya kepada Suekin. "Kakak, ini pil Cuyang. Pil ini bisa segera menyembuhkan semua luka-lukamu." Suekin mengerang sebentar, tapi dia belum sepenuhnya mempercayai Zuo Fan. Jadi dia tidak menerima pil itu. Lalu tiba-tiba ledakan energi melintas dan menabrak Zuo Fan lalu melemparkannya beberapa ratus meter. Zuo Fan menoleh dan melihat pelakunya. Dia kemudian berkata, "Senior Li, apa yang kamu lakukan?" "Anak kecil, keduanya adalah musuh dari gerbang kekaisaran dan sekarang mereka dalam kondisi terlemah. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan mereka." Niat membunuh tampak meledak dari tubuh Li Jingtian. Mendengar ini, Suekin dan juga Qiu Yanhai keduanya kehabisan kata-kata. Tampak Zuo Fan pun terkejut, tapi dia kemudian bangun dan merentangkan tangannya di depan Suekin. "Tunggu Senior Li, bukankah kau membawaku untuk mencarikan aku guru? Tapi kenapa?" Mengorbankan satu ikan untuk mendapatkan dua ikan besar bukanlah sebuah kerugian. Kesempatan ini tidak datang 100 tahun sekali, maka aku harus memanfaatkannya dengan baik dan mendapatkan promosi. Li Jingtian tampak tersenyum jahat. Dia kemudian berkata, "Anak kecil, jangan terlalu khawatir. Aku juga akan mengeksekusimu. Dan aku akan mengatakan kalau mereka berdua adalah pelakunya. Dan karenanya aku pun membunuh mereka sebagai balas dendam." "Tapi Senior Li, ayahku tidak akan percaya akan hal itu," kata Zuo Fan. "Bahkan jika ayahmu tidak mempercayainya, dia masih akan tetap menyetujui ini semua. Lagi pula kepala mereka berdua itu terlalu berharga jika dibandingkan dengan seorang tuan muda yang tidak terlalu berbakat sepertimu." Li Jingtian tampak mencibir Zuo Fan. Zuo Fan sekarang tampak terguncang. Tubuhnya seolah kehilangan semua tenaganya. Suekin dan Qiu Yanhai saling memandang. Mereka menyadari bahwa ini memang gaya dari gerbang kekaisaran. Lalu Zuo Fan berteriak, "Ah, benar, pil itu! Kakak, cepat minum pil itu! Kamu pasti akan bisa memulihkan sebagian tenaga." Zuo Fan terhenti ketika tangan Li Jingtian yang hendak memukulnya. Energi yang sangat luar biasa terkonsentrasi dan membuat dia tidak bisa bergerak. Lalu tiba-tiba terjadi sebuah ledakan. Ledakan itu sangatlah besar, tapi Zuo Fan sama sekali tidak merasakan rasa sakit. Karena di saat yang kritis itu, Qiu Yanhai berdiri di hadapannya dan menahan pukulan dari Li Jingtian. Di saat yang sama, Suekin juga mengambil botol dan melihat ke arah Zuo Fan. "Adik, apakah ini adalah pil yang sangat berguna?" Zuo Fan pun tersenyum dan mengangguk. "Tentu saja, itu bisa mengembalikan sebagian kekuatan kakak." Li Jingtian tampak bergetar. Dia kemudian bergegas menuju ke arah Suekin dan mencoba untuk merebut pil itu. Namun, Qiu Yanhai buru-buru menghentikannya. Dentuman energi dari kedua orang itu memberikan gelombang kejut yang sangat luar biasa.
Bahkan setelah kehilangan banyak tenaga, ternyata Qiu Yanhai pun masih bisa mengimbangi Li Jingtian. Meski pada akhirnya Qiu Yanhai itu memuntahkan seteguk darah karena tidak kuat menahannya. Melihat kesempatan ini, Li Jingtian pun segera bergegas menuju ke arah Suekin. Lalu, tiba-tiba, air dan api saling membantu, naga dan Phoenix keluarlah, teriak Suekin dan juga Qiu Yanhai. Kemudian naga api dan Phoenix S pun muncul dari belakang mereka berdua. Keduanya bergegas menuju ke arah Li Jingtian. Dengan gabungan dari kedua kekuatan ini menciptakan pemandangan yang luar biasa. Mereka saling melilit dan menuju ke arah Li Jingtian dengan kecepatan yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Ketika Zovan melihat ini, dia mengutuk dalam hati. Kekuatan ini benar-benar luar biasa, katanya. Kedua elemen ini sangat bertentangan, tapi saat mereka bergabung itu akan menciptakan kekuatan yang sangat mengerikan. Jika itu sampai terkena seorang ahli dari alam surga yang mendalam, mereka hanya akan terluka parah atau bahkan mati di tempat. Namun, untungnya, Li Jingtian bukanlah seorang ahli biasa. Dia adalah seorang kultivator tubuh dan juga berada di ranah Radiant Stage. Sekarang, ini tidak akan begitu berarti di hadapan Li Jingtian. Benar saja, Li Jingtian sama sekali tidak panik. Sebaliknya, dia berteriak dengan keras. Energi hitam menyelimuti tubuhnya dan kekuatannya sekarang meningkat karena kultivasi jalan iblis yang Zovan berikan padanya. Dalam sekejap, Li Jingtian berubah menjadi King Kong berwarna hitam. Dia sama sekali tidak mundur dan menahan naga api serta Phoenix S itu. Pada saat yang sama, bayangan naga hitam mengelilinginya. Dia kemudian berkata, teknik iblis bentuk pertama, naga hantu. Terdengar suara auman naga, auman yang keras seperti merobek langit. Seekor naga hitam bertabrakan dengan naga api serta Phoenix X. Itu membuat gemuruh yang sangat mengerikan dan menggetarkan seluruh area itu. Seluruh gunung pun tampak bergetar seolah-olah akan runtuh. Raungan naga terdengar lagi, dan Li Jingtian berteriak sekali lagi. Bentuk kedua, cakar naga hantu. Naga itu kemudian mencengkeram naga api serta Phoenix X. Kemudian keduanya meledak seketika. Gelombang energi yang luar biasa menggetarkan tanah. Sebagian api di gunung itu pun sampai padan dan sebagian es yang ada di gunung itu pun mencair bahkan hingga menguap. Suekin dan Qiu Yanhai mundur beberapa puluh meter karena gelombang energi ini. Kombinasi kekuatan keduanya memang sangat luar biasa. Namun, mereka saat ini sedang tidak dalam kondisi terbaik. Ini membuat mereka tidak bisa melawan Li Jingtian yang telah memiliki kemajuan. Sekarang Li Jingtian yang ada di hadapan mereka itu sudah berbeda dari Li Jingtian yang dulu pernah mereka lawan. Sebelumnya mereka bisa mengalahkan Li Jingtian dan teman-temannya dengan sangat mudah. Namun, selain kekuatan mereka saat ini yang sudah menurun, tapi Li Jingtian pun juga sudah banyak berubah. Dia bahkan sekarang terlihat seperti iblis. Seni kultivasi yang ia gunakan saat ini tidak lagi sama dengan yang dulu ia gunakan. Qiu Yanhai tampak terkejut dan kemudian dia berkata, "Ini bukan seni tubuh gerbang kekaisaran. Kamu, kultivasi sesat macam apa yang telah kamu latih?" Qiu Yanhai tampak menelan ludahnya sambil menatap Li Jingtian dengan penuh kengerian. Sambil menyeringai, Li Jingtian berkata, "Dua orang yang akan mati tidak perlu banyak tahu." Setelah mendengar ini, ekspresi dari keduanya langsung berubah menjadi masam. Menyadari kalau nyawa mereka itu mungkin akan berakhir hari ini, mereka menjadi sangat serius. Mereka mulai berpikir dalam keadaan mereka saat ini. Mereka sama sekali bukan lawan dari Li Jingtian dan hanya ada satu cara yang tersisa. Suekin melirik botol obat yang ada di tangannya. Dia memandang dengan penuh harapan. Melihat ini tentu saja Zovan pun tersenyum. Melihat ikan besar yang akan memakan umpannya, siapa yang tidak merasa senang? Zovan kemudian berteriak, "Kakak, cepat pergi, aku akan menghentikan orang ini." Zovan berteriak sambil berdiri di hadapan kedua orang itu dan berniat untuk menghadang Li Jingtian. Mata Li Jingtian menjadi memerah. Dia kemudian berteriak, "Anak kecil, sepertinya aku harus membereskanmu terlebih dahulu." Zovan pun kemudian berteriak, "Aku tidak peduli, bagaimanapun juga kamu tidak akan bisa menyakiti kakakku." Matanya sama sekali tidak terlihat gentar. Melihat ini, Suekin dan juga Qiu Yanhai sepakat, ini adalah saatnya untuk bertaruh. Suekin mengambil pil itu dan kemudian membaginya dengan Qiu Yanhai. Kemudian dia berkata,
Aku tidak tahu seberapa banyak pil ini dapat memulihkan kita, tapi setidaknya kita harus membayar keteguhan hati dari anak ini. Wanita tua, aku tidak menyangka kamu bisa sebaik ini. Apa kamu sudah terpesona oleh setan kecil ini? Kata Gyu Yanhai sambil tersenyum dan melemparkan candaannya. Suekin memelototi-nya dengan marah, meski sebenarnya pipinya saat ini sedang memerah. Kakek Peot, sepertinya mulutmu masih selicin biasanya. Cepat minum pil itu dan lawan musuh yang ada di hadapanmu itu. Suekin membelai cincin di tangannya dan kemudian dia berkata, "Adik kecil, keluarlah dan lindungi kami semua." Tiba-tiba teriakan yang keras terdengar, dan dari cincin itu seekor elang putih pun muncul. "Binatang roh tingkat 5, Huayu Zeying," kata Sofan dan Li Jingtian berteriak karena terkejut. Gyu Yanhai pun tersenyum dan menggosok cincin yang ada di tangannya. Tiba-tiba raungan panjang mengguncang langit. Setelah itu muncullah harimau merah ganas dengan nyala api dan sayap api di punggungnya. "Binatang roh tingkat 5, harimau api merah," teriak Li Jingtian. Li Jingtian ini benar-benar dibuat terkejut. Namun sebenarnya dia terkejut bukan karena kemunculan dua binatang roh ini, namun karena semua prediksi yang diberikan oleh Sofan itu sangatlah akurat. Sebelumnya Sofan sudah memprediksi semua itu dan semuanya pun terjadi saat ini. Jadi yang membuat Li Jingtian itu terkejut bukanlah kemunculan dari binatang roh tingkat 5, tapi karena prediksi Sofan yang 100% akurat. Li Jingtian kemudian berkata, "Anak kecil, minggir, aku harus segera menyingkirkan mereka berdua." Sofan berteriak, "Tidak, aku tidak mau menyingkir." "Kalau begitu jangan salahkan aku bersikap kejam padamu," kata Li Jingtian sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Dari belakang kemudian terdengar dua teriakan, "Adik, jangan khawatir, kami pasti akan membalaskan dendammu." Mereka kemudian tanpa ragu-ragu lagi menelan pil yang ada di tangannya. Dan setelah itu mereka langsung memulai proses kultivasi dan menyembuhkan diri mereka. Mereka sama sekali tidak bisa mendengar apapun yang ada di sekitar mereka. Kedua binatang roh yang mereka panggil itu pun saat ini melindungi mereka berdua. Melihat hal ini, tangan Li Jingtian langsung berhenti. Sofan yang semula terlihat ketakutan kini pun mulai tersenyum lebar. Sofan dan Li Jingtian saling memandang dan kemudian mereka tertawa bersama. Kemudian Sofan berkata, "Sekarang hanya tinggal menunggu pilnya bereaksi." Li Jingtian kemudian ikut tertawa lebar dan dia berkata, "Steward Suo benar-benar bisa melihat masa depan. Dengan sedikit umpan mereka benar-benar mau meminum pil itu tanpa perlawanan. Mengingat kewaspadaan mereka berdua, ini benar-benar sebuah prestasi yang luar biasa." Sekarang kedua binatang roh panggilan itu tampak bingung. Sebelumnya tuannya memanggil mereka untuk melindungi tuannya dari Li Jingtian. Namun saat ini bahkan Li Jingtian tidak berniat untuk menyerang. Keduanya hanya terdiam sambil melindungi tuannya saat ini. Sofan pun tersenyum. Dia kemudian berkata, "Kamu salah, ini bukan melihat masa depan. Aku hanya sengaja membimbing mereka untuk melakukan semua yang aku mau. Semakin orang berhati-hati, maka akan semakin mudah juga untuk menjebak mereka di saat-saat yang kritis. Bahkan jika harus meminum racun asalkan bisa tetap hidup, mereka pasti akan melakukannya. Ketakutan akan kematian itu akan membuat mereka mudah untuk ditaklukkan." Li Jingtian menjadi semakin kagum setelah mendengar semua pemikiran dari Sofan. Lalu tiba-tiba Sofan memandang Li Jingtian dan berkata, "Aku teringat sesuatu. Sebelumnya kamu mengatakan kalau kepala keluarga gerbang kekaisaran berniat menaklukkan kedua orang ini, bahkan sampai mengirimkan 10 ahli untuk hal itu. Namun kalian malah gagal dan pulang dengan tangan kosong. Apakah Leng Wuchang tidak menunjukkan trik apapun kepada kalian?" Tentu saja dia telah memberikan strategi yang baik, tetapi sayangnya dia tidak memiliki cacing darah seperti Anda. Jadi strateginya adalah mengepung kedua orang ini dan membuat negosiasi. Jika mereka mau bersumpah setia, maka mereka akan tetap hidup. Namun jika mereka menolak, maka mereka akan dieksekusi. Tapi ternyata keduanya sangat luar biasa hingga membuat semua pasukan yang dikerahkan mendapatkan luka yang serius. Ini membuat kami benar-benar tidak bisa berkutik. Sofan saat ini mulai mengerti situasinya. Sepertinya sekalipun Leng Wuchang memiliki cacing itu, dia pun tidak akan bisa mengatasi dua monster ini.
karena gaya dan strategi Leng Wuchang itu hanya mengutamakan kekuatan dan juga tidak mengutamakan tipu muslihat, seperti yang dilakukan oleh Zhou Fan saat ini. Saat Zhou Fan dan Li Jingtian berbicara, kedua orang itu pun perlahan membuka mata mereka. Mata mereka bersinar terang dan segera mereka berdiri. Tetapi ketika mereka melihat Li Jingtian, mereka langsung tercengang. Mengapa? Li Jingtian itu sama sekali tidak mengeluarkan hawa membunuh dan terlihat santai. Belum lagi, kenapa anak kecil itu sama sekali tidak terluka, padahal sebelumnya dia hampir dibunuh oleh Li Jingtian. Zhou Fan kemudian melangkah maju dan membungkuk sedikit. Dia tampak tersenyum lalu berkata, "Kedua senior, saya ingin memperkenalkan diri saya sekali lagi. Saya adalah Zhou Fan, pengurus dari klan Luo dan bukan tuan muda dari gerbang kekaisaran. Atas nama kepala keluarga saya mengundang kedua senior untuk bergabung dan menjadi tetua klan Luo. Maka mohon terima tawaran ini." Kedua orang itu pun terkejut ketika mendengar hal ini. Serempak mereka kemudian melihat ke arah Li Jingtian. Tampak Li Jingtian tertawa lebar, kemudian dia berkata, "Ya, aku memang bukan lagi anjing dari gerbang kekaisaran, tapi aku sudah bergabung dengan keluarga Luo dan menjadi tetua mereka. Kupikir karena kalian berdua itu cukup kuat dan tidak terikat dengan keluarga manapun, jadi aku berniat untuk mengajak kalian berdua." Mendengar ini, keduanya hanya bisa mematung dan benar-benar terkejut. Meskipun mereka sangat terkejut, tapi keduanya kemudian menggelengkan kepala dan mencoba untuk menjernihkan pikirannya. Sui Qin menatap Zhou Fan lalu kemudian dia berkata, "Adik, meskipun kamu mengatakan mau menjadi muridku, tapi kamu tidak mengatakan kalau kamu mau memilikiku seutuhnya." Qiu Yanhai pun kemudian menyaut, "Benar, satu-satunya yang bisa memiliki wanita tua itu hanyalah aku. Kau tidak akan bisa memilikinya." Qiu Yanhai tertawa tanpa malu-malu, sedangkan Sui Qin memelototinya dengan wajah yang memerah. Zhou Fan sedikit tersenyum, dia kemudian berkata, "Tidak masalah, aku memang menginginkan kalian berdua, tapi aku juga tidak suka memaksa. Hanya saja aku punya kebiasaan buruk, saat aku menginginkan sesuatu maka aku harus mendapatkannya. Jika tidak, maka aku akan menghancurkannya sehingga aku tidak lagi menginginkannya." Zhou Fan kemudian membentuk segel di tangannya dan ratapan terdengar dari mulut Sui Qin serta Qiu Yanhai. Darah segar keluar dari semua lubung yang ada di tubuh mereka. Melihat tuannya kesakitan, para binatang panggilan itu bergegas dan mencoba untuk menyerang Zhou Fan. Namun, Zhou Fan sama sekali tidak terkejut. Dia menatap kedua binatang iblis itu dan dia berkata dengan dingin, "Kalian berdua diam. Jika tidak, maka kalian berdua akan kehilangan tuan kalian." Begitu Zhou Fan mengatakan itu, niat membunuh yang terpancar keluar membuat kedua binatang itu pun terdiam dan tidak berani bergerak sedikit pun. Li Jingtian menggelengkan kepalanya tanpa daya melihat hal ini. Zhou Fan memang memiliki metode yang sangat kejam, bahkan makhluk roh pun bisa ditundukkannya hanya dengan kata-kata. Zhou Fan berjalan dengan santai, kemudian sambil tersenyum dia berkata, "Senior tidak perlu repot-repot. Selama Anda setuju untuk bergabung dengan klan Luo kami, maka Anda akan aman." "Kamu, apa yang kamu lakukan pada kami?" teriak Qiu Yanhai menyela Zhou Fan. Zhou Fan pun tersenyum dan berkata, "Apa yang aku lakukan? Bukankah kalian sendiri yang memakan pil dari orang asing? Apa kalian tidak curiga sama sekali?" Mendengar tawa Zhou Fan, kedua orang ini pun semakin terpuruk dan wajah mereka pun menjadi gelap. Zhou Fan sekali lagi berkata, "Baiklah, izinkan saya menanyakan satu kalimat terakhir. Apakah kalian mau menyerah?" Keduanya kemudian berteriak serempak, "Kamu bisa membunuh kami, tapi kami tidak akan pernah menyerah." Zhou Fan menghela nafas. Dia kemudian berkata, "Padahal aku baru saja mengundang Anda berdua untuk menjadi tetua klan Luo kami, tapi kalian malah menolaknya mentah-mentah. Padahal aku tidak bermaksud untuk menghina kalian. Jika kalian tidak percaya, tanyakan saja pada Tetua Li, bagaimana saya memperlakukan dia setelah bergabung." Dengan cepat Li Jingtian pun menjawab, "Benar, Steward Zhuo selalu memperlakukan kami selayaknya tetua keluarga. Dia sangat sopan dan jauh lebih hormat." Mendengar ini tentu saja kedua orang itu tidak mempercayainya. Keduanya adalah orang yang cukup keras kepala. Tidak peduli seberapa banyak Zhou Fan berbicara,
mereka tetap saja menolak. Akhirnya senyuman di wajah Sofan pun mulai menghilang. Dia pun berkata dengan serius, "Kalian berdua, karena kalian tidak mau menurut, maka jangan salahkan aku untuk bersikap tidak sopan." Saya dingin melintas di mata Sofan. Di saat berikutnya, siksaan seperti di neraka mereka rasakan. Raungan keras dari keduanya bahkan sampai menggetarkan gunung. Darah segar merembes keluar dari sepanjang anggota tubuh mereka. Kulit mereka pun tampak pecah dan menyisakan rasa sakit yang begitu memilukan. Li Jingtian memperhatikan ini dari samping. Kelopak matanya berdenyut dan dia diam-diam bersuka cita. Untungnya pada saat itu dia tidak lagi memberontak dan menerimanya dengan mudah. Jika tidak, mungkin dia akan bernasib sama seperti kedua orang ini. Setelah itu terdengar lagi teriakan dari kedua orang itu dan binatang buas mereka pun tampak gelisah. Mereka mondar-mandir sambil menatap tuannya. Sofan kemudian menatap kedua binatang itu dan berkata, "Kalian adalah binatang roh. Apa kalian tidak mengerti kata-kata manusia? Aku menyuruh kalian tetap diam atau tuan kalian akan mati." Tampak kedua binatang roh itu sangat sedih, bahkan hingga meneteskan air mata. Jika mereka dapat berbicara, mungkin saat ini mereka sudah memohon pada Sofan. Sofan kemudian menggelengkan kepalanya dan memandang lagi kedua orang itu. Dia kemudian berkata, "Bahkan kedua binatang roh kalian sangat kasihan pada keadaan kalian. Jadi kenapa kalian menyiksa diri kalian sendiri? Berhentilah dan menyerahlah." Yuan Hai kemudian tertawa. "Bocah, jangan meremehkan orang tua ini. Meskipun nyawa kami ada di tanganmu, kami tidak akan pernah menyerah dengan mudah." Sui Qin menoleh dan meliriknya dengan senyuman yang menyedihkan. "Benar sekali, aku sudah hidup lebih dari 1 abad. Aku tidak menyangka bahwa aku akan dibelenggu oleh seorang anak kecil. Ini benar-benar tidak terhormat. Tapi aku masih bersyukur karena aku bisa mati bersama denganmu." Sui Qin menatap Yuan Hai. Yuan Hai pun mengangguk dan tertawa lega. Aku juga berpikir demikian. Keduanya saat ini sama-sama menunjukkan senyuman bahagia saat mereka akan mati. Sofan pun merasa sangat kesal melihat hal ini. Mereka benar-benar pantang menyerah. Ini membuat Sofan semakin menginginkan mereka berdua. Lalu kemudian Sofan berkata, "Meskipun aku telah bersama keduanya untuk waktu yang singkat, tapi aku juga tahu bahwa kalian berdua saling mencintai. Apakah aku akan tega memisahkan kalian berdua dengan kematian?" Yuan Hai pun tertawa dan dia berkata, "Nak, kamu masih muda, tapi kamu sangatlah kejam. Kamu tidak akan tahu tentang perasaan kami." Yuan Hai kemudian menatap Sui Qin dengan penuh kasih sayang. Dia tersenyum puas dan berkata, "Selama dia ada di sisiku, aku bisa mati tanpa penyesalan." Sui Qin pun mengangguk sedikit dan tersenyum dengan sangat indah. Sofan menyeringai, "Kamu bilang aku tidak berperasaan?" "Kalau begitu aku akan memberitahumu. Kalian berdua tumbuh bersama, berkultivasi bersama, tapi kau Pak Tua bahkan tidak bisa mengalahkannya sekalipun. Padahal kakak ini menggunakan separuh kultivasinya untuk mempertahankan penampilannya. Apa kau memang selemah ini?" "Haha, tidak. Kau hanya tidak ingin melukainya." Yuan Hai sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Sofan. Dia hanya bisa tersenyum sambil melihat Sui Qin. Sofan kemudian melihat ke arah Sui Qin. "Dan kamu mengorbankan kultivasimu hanya untuk mempertahankan penampilanmu. Padahal kamu tinggal di gunung. Memangnya siapa yang mau melihatmu? Apa itu semua karena Pak Tua ini?" "Hei Pak Tua, pakailah otakmu sedikit." "Apa? Qinjian, kamu melakukan semua ini untukku?" kata Yuan Hai sambil menatap Sui Qinjian. Dengan penuh semangat kemudian dia berkata lagi, "Maafkan aku tidak pernah menyadari semuanya." Sui Qin saat ini tampak tersipu malu. "Apa sekarang kalian sudah sadar? Maka sekali lagi aku akan menunjukkan sebuah kenyataan pahit pada kalian. Bahwa hubungan kalian inilah yang membuat kalian terpuruk seperti ini. Ini membawa kalian ke jurang kematian kalian sendiri." "Bocah, kau tidak perlu banyak bicara. Kami sudah hidup dan mati bersama. Kau tidak perlu menceramai kami," kata Yuan Hai mengerutkan bibirnya dengan jijik. "Oh, benarkah?"
Sofan kemudian tersenyum dan dia berjalan meraih leher Suekin. Yuanhai tampak terkejut dan berteriak, "Apa yang mau kau lakukan? Apa yang mau kau lakukan padanya? Lepaskan dia!" "Pak Tua, tidak masalah. Aku akan pergi terlebih dahulu. Kamu nanti juga akan menyusul. Kita tidak akan pernah terpisahkan. Bocah ini tidak akan bisa melakukan apa-apa pada kita," kata Suekin sambil berteriak. Yuanhai mengangguk perlahan mendengar kata-kata ini. Dia pun mulai menjadi tenang. Hari ini akan menjadi hari terakhir mereka di dunia ini, dan mereka akan pergi ke alam sana bersama-sama, maka ini tidak akan menjadi masalah. Tapi Sofan tersenyum dingin. "Apa kau pikir aku akan membunuhmu dengan mudah?" "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Tapi mungkin nanti kamu akan memohon padaku dan memintaku untuk membunuhmu." Ekspresi Sofan pun berubah, energi hitam keluar dari tangannya. Energi itu bergerak dan menginfeksi seluruh tubuh Suekin. Lalu kemudian, dia menggunakan teknik transformasi dari iblis surgawinya. Suekin melihat vitalitas tubuhnya menurun, dan dalam sekejap kulitnya mulai mengering dan rambutnya pun berubah menjadi abu-abu. Ini bukan karena ulah Sofan, tapi karena vitalitasnya sudah menurun. Ini membuat dia tidak lagi bisa mempertahankan penampilannya. "Nenek, jadi ini wajah aslimu. Kamu telah mempertahankan penampilanmu selama beberapa dekade, tapi sekarang biarkan orang tua itu melihatnya dengan baik." Sofan tertawa sambil menunjukkan wajah Suekin ke arah Yuanhai. Melihat wajahnya yang keriput dan rambutnya abu-abu, Suekin gemetar, dan dia kemudian berteriak seperti orang gila, "Tidak, jangan lihat aku tidak mau, jangan lihat aku." Tidak ada gunanya, tubuhnya sudah kukendalikan, bahkan jika dia ingin menutup matanya, dia tidak akan bisa. Apa yang dilihat lelaki tua itu sekarang adalah penampilanmu yang sesungguhnya. Sofan pun tertawa dengan sangat keras. "Tidak, jangan lihat aku, jangan lihat!" teriak Suekin sambil air matanya mengalir menetes di pipinya. Yuanhai buru-buru berkata, "Suekin, tidak masalah, kamu tetaplah cantik di mataku, kamu tidak perlu khawatir." Tapi Sofan benar-benar mengetahui karakter dari seorang wanita. Meskipun kamu memujinya, mereka tidak akan pernah merasa tenang. Pada dasarnya, mereka tetap tidak mau terlihat buruk di hadapan pasangannya. Sofan tersenyum seperti iblis. Dia mencekik Suekin Jian dan kemudian dia berkata, "Hehe, kakak, apa kamu pikir kamu masih pantas untuk kupanggil kakak? Bukankah kamu terlalu tua untuk kupanggil kakak sekarang?" "Tidak, jangan katakan, tolong jangan katakan." Suekin benar-benar terpuruk. Air matanya membasahi pipi dan tak bisa berhenti lagi. Yuanhai berteriak dengan keras, "Bajingan, hentikan, cepat lepaskan dia atau orang tua ini tidak akan pernah membiarkanmu pergi." "Melepaskan? Sekarang hidupmu ada di tanganku. Kenapa kamu masih bersikap sombong di hadapanku?" Sofan menyeringai dan mengulurkan tangannya untuk meraih pakaian dari Gue Jinjian. "Hei Pak Tua, ini masih belum selesai. Aku bisa menunjukkan rasa malu yang tidak akan pernah terlupakan meski kalian sudah mati." "Hei kakak, bagaimana jika kamu sedikit menunjukkan tubuh indahmu itu pada kami?" Sofan dengan lembut menarik sehelai kain yang mengikat baju Suekin. "Jangan, tidak!" Suekin berteriak sejadi-jadinya. Yuanhai melihat ini dengan air matanya yang berurayan. Dia merasa gagal sebagai seorang laki-laki karena tidak bisa melindungi orang yang ia kasihi. Dia kehabisan pilihan dan akhirnya dia memohon sambil menangis. "Zuo, tidak, Steward Zuo, kami menyerah. Tolong hentikan ini. Jangan memperlakukan kami lebih dari ini. Tolong ampuni kami." Setelah itu Sofan tersenyum riang. "Benarkah? Jika demikian, kalian tidak perlu lagi dipermalukan. Dan mulai sekarang kalian akan menjadi tetua dari klan Duo. Karena itu, ambil ini dan minumlah. Itu adalah pil penyembuhan yang sebenarnya. Terima ini." Setelah itu, Sofan pun melepaskan mereka berdua dari rasa sakit. Dia tampak sama sekali tidak berdosa. Dia menjadi orang yang baik dan sopan seperti yang dikatakan oleh Li Jingtian. Kedua orang itu masih tidak menyangka akan apa yang baru saja mereka alami.
Kini rasa sakit di sekujur tubuh mereka pun mulai menghilang. Seperti itu semua hanyalah mimpi. Saat mereka melihat botol obat, tentu saja mereka menjadi merinding. Mengingat sebelumnya mereka justru meminum obat yang membuat mereka berakhir mengenaskan. Spontan mereka berdua mundur 2 langkah dan menggelengkan kepala. Mereka saat ini benar-benar ketakutan. Melihat hal ini, Sofan pun berteriak dengan marah. "Apa kalian tidak mau minum pil yang kuberikan?" Keduanya langsung merinding ketika melihat Sofan marah. Terngiang-ngiang beberapa saat yang lalu, Sofan sudah seperti seorang psikopat. Yuyanhai dan Suekin keduanya saling memandang lalu kemudian mengambil pil itu dan meminumnya. Sofan tersenyum melihat kedua tetua baru ini yang mau menuruti perintahnya. Li Jingtian yang melihat semua kejadian hari ini benar-benar dibuat gemetaran. Dia menyadari kalau Steward Zhuo itu benar-benar kejam, tapi dia memang selalu mendapatkan apapun yang dia inginkan. Ada kekaguman yang luar biasa yang dirasakan oleh Li Jingtian saat ini. Sekarang, dia bahkan lebih bersyukur karena dulu dia langsung menyerah tepat waktu. Kalau tidak, mungkin dia akan merasakan penyiksaan seperti yang dirasakan oleh kedua orang ini hari ini. Sekarang kedua orang itu meminum pil yang diberikan oleh Sofan dan berangsur-angsur tubuh mereka pun menjadi pulih. Sekarang, kita akan break dulu. Oke, sampai jumpa lagi di next video. Kapan ya? Hari Kamis. Hari Kamis ya, kita akan ketemu lagi. Thank you banget untuk semua attention kalian. Terima kasih sudah yang mau pakai VPN dan terima kasih untuk yang sudah mau support Mimin dan memberikan sumbangan kepada Mimin. Thank you banget, bisa buat beli kuota, bisa buat beli makan siang. Wah, mantap lah pokoknya. See you again. Dan semoga kalian sehat selalu dan semoga Miminnya juga sehat selalu. Dan bye.